Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk share live ya, bagaimana cara menyusun kisi-kisi soal asesmen madrasah tahun 2022, 2023 dan pelajaran 2022-2023 untuk jenjang MI mata pelajaran fikih. Sekarang kita lihat di sini untuk yang pertama yaitu bentuk kisi-kisi soal ya. Bentuk kisi-kisi soal yang kami susun dia ada paling tidak 10 kolom ini. Mulai dari nomor, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi esensialnya, kemudian kelas atau semester, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal, dan kunci jawaban, serta di bawahnya ini saya tambahkan untuk penambahan skor maksimal. Artinya skor maksimal ini boleh ya Bapak Ibu tambahkan di kolom berikutnya, kolom ke-11 atau ditulis di bawah ini saja. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang saya ingin kenalkan adalah masalah kisi-kisi ya. Kisi-kisi dan kemudian nanti di sebelah samping kanan ini nanti bentuk soalnya seperti apa. Kita bahas yang pertama, kisi-kisi nomor 1. Untuk soal nomor 1 ya. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan khitan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya itu menerapkan waktu khitan ya. Menerapkan waktu khitan dengan materi waktu pelaksanaan khitan, materi lebih rincinya. Ini pelajaran materi tentang pelaksanaan khitan ini dia ada di kelas 4 semester 1 dengan indikator soal. Indikator soal itu kan rumusannya ABCD ya, sama seperti kita merumuskan tujuan pembelajaran, audience, kemudian behavior, condition, and degree. Di sini yang disebut audience itu adalah ini peserta didik, kemudian behaviornya adalah dapat menjelaskan kriteria mustahab berkhitan, kemudian conditionnya adalah disajikan tabel, kemudian untuk degree-nya adalah dengan baik atau dengan benar ini. Jadi soalnya seperti ini Bapak Ibu, disajikan tabel. Perhatikan tabel di bawah ini, anak-anak kita sajikan tabel nomor, nama, dan usia. Ada 4 anak di sini. Kemudian ini stimulusnya, kemudian pertanyaannya atau pokok soalnya. Dari tabel di atas, anak yang sudah mencapai usia mustahab berkhitan. Jadi sesuai dengan indikator soalnya adalah, jadi opsinya itu ada 4 berdasarkan stimulus ataupun tabel yang ada di atasnya ini. Jadi kalau menurut saya untuk soal bentuk seperti ini adalah menuntut anak-anak untuk mampu menjelaskan ya, mampu menjelaskan kriteria mustahab berkhitan. Jadi kalau hanya sekedar mampu menjelaskan, kalau kita lihat di KKO itu menjelaskan itu ada di C2. C1 dan C2 untuk level kognitif itu adalah dia di level L1 ya. L1 C2 dia menjelaskan. Kemudian untuk bentuk soalnya jelas pilihan ganda. Nah, jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di soal AM ini kami menggunakan ketentuan 30 soal ya, 15 butir soal untuk pilihan ganda, kemudian 10 soal ini 10 butir untuk pilihan ganda kompleks, dan yang terakhir bentuknya adalah 5 butir soal untuk soal benar salah. Nah, jadi kalau di sini yang pertama ini yang jelas adalah pilihan ganda ya. Untuk soal pertama ini jawaban yang benar adalah yang A, 9 tahun. Karena mustahab itu kan artinya yang diutamakan. Yang paling disunahkan itu anak-anak itu berkhitan adalah 9 tahun. Jawabannya A, apabila dia benar menjawab maka skornya maksimalnya adalah 1. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian IPK-nya menganalisis tanda-tanda baligh. Materi esensialnya adalah tanda-tanda baligh sama.
Khitan dan balik itu adalah materi kelas 4 semester 1 ya. Ini kalau yang dua kolom ini tentu saja berdasarkan KIKD. Kemudian materi ini kelas 4 semester 1, indikator soalnya disajikan, peserta didik disajikan ilustrasi ya, untuk conditionnya. Kemudian audiensnya peserta didik. Kemudian untuk dapat mengaitkannya, maksudnya mengaitkan tanda-tanda balik itu dengan konsekuensi balik dengan menyimpulkan pendapat dengan benar. Sehingga di sini KKO-nya adalah menyimpulkan. Kalau menyimpulkan itu adalah L3C5. Kalau kita lihat di KKO itu ya L3C5 itu yang menyimpulkan ya, ada di sini. Yang ini. Kita kembali ke kisi-kisi dan soal. Bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 2, skor maksimal 1. Kita lihat di sini. Ini adalah ilustrasi. Aditya bla 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 bla, kemudian yang jadi pertanyaan itu adalah yang seharusnya dilakukan Aditya pada ilustrasi di atas. Jadi yang seharusnya dilakukan. Jadi anak-anak ini diminta menyimpulkan ya, dari ilustrasi ini mereka diminta untuk menganalisis, akhirnya mereka bisa menyimpulkan ya sikap yang baik gitu yang harus dilakukan oleh subjek pada ilustrasi ini. Sehingga soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. Nanti Bapak Ibu silahkan di pause videonya kemudian dibaca soalnya ya, supaya tidak terlalu panjang saya buat seperti ini penjelasannya. Kemudian untuk yang soal nomor 3 berdasarkan analisis ini adalah 3.3 IPK kompetensi dasar 3.3 menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai dengan syarat dan rukun. IPK-nya menganalisis rukun mandi wajib sehingga materinya adalah rukun mandi wajib. Materinya kelas 4 semester 1, IPK indikator soalnya disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menyimpulkan lagi berarti kan sama dengan di atasnya, dia menyimpulkan sah atau tidaknya mandi wajib yang dilakukan dengan benar, menyimpulkan dengan benar. Kita lihat soalnya seperti apa. Seperti ini yang nomor 3 ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Reni mandi wajib dengan cara membaca basmalah sebelum mandi, berwudu, kemudian membasahi badannya dari leher sampai ke kaki. Bla 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 1 2 3 4. Pernyataannya seperti ini. Kemudian anak-anak akan diminta menilai dari keempat pernyataan ini, contoh kasus ini, mana mandi wajib yang sesuai dengan rukun dan syarat. Mereka menganalisis dari penerapan yang ada ini. Nah, sehingga anak-anak itu akan memilih, apabila jawabannya benar itu dia harus memilih yang B gitu, yang nomor 2 ini. Nah, jadi Davi mandi wajib dengan cara membaca niat lalu membasahi seluruh badannya dari ujung rambut ke ujung kaki. Singkat saja. Jadi anak-anak biasanya terkecoh dia dengan pernyataan yang panjang gitu kan, atau yang paling pendek gitu. Ternyata yang benar itu adalah yang ini. Oke, itu yang nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Skor maksimalnya 1 ya kalau benar. Sekarang kita ke nomor 4. Kisi-kisinya seperti ini. Untuk kompetensi dasar menerapkan tata cara sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu ada di pelajaran kelas 4 semester 2. Menentukan untuk IPK-nya, menentukan syarat mandi sholat Jumat. Artinya materinya syarat wajib. Syarat wajib ya, bukan menentukan syarat wajib sholat Jumat. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu menjadi materi esensialnya. Untuk nomor 4 ini indikator soalnya disajikan ilustrasi ya. Disajikan ilustrasi nomor 4, peserta didik dapat menentukan kriteria orang yang tidak memenuhi syarat wajib. Oh, ini bukan ilustrasi, ini disajikan pernyataan lah ya. Disajikan pernyataan gitu, karena ini saya bentuk pernyataan. Tadinya dia berupa ilustrasi sebelum saya ubah. Kemudian kita sajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan kriteria orang yang tidak memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Nah, jadi kita lihat di sini mereka dijadikan beberapa ilustrasi seperti ini dalam bentuk pernyataan ya, 1 2 3 4. Yang tidak wajib menunaikan sholat Jumat ditunjukkan oleh nomor. Jadi anak-anak paling tidak pengetahuan
atau ilmu prasyarat yang harus anak-anak ketahui itu adalah ya tentang orang-orang yang wajib ya, yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Jadi dalam soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang D, yang tidak termasuk itu ada yang 4. Salman adalah siswa madrasah sanawiyah berusia 15 tahun tetapi menderita keterbelakangan mental. Artinya ghairu akil ya. Maka dia tidak wajib sholat Jumat. Oke, kita ke soal yang nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini ya kita perhatikan di indikator soalnya dulu. Disajikan hadis ya, sesuai disajikan hadis. Peserta didik dapat menjelaskan keutamaan sholat tahajud sesuai hadis dengan benar, gitu kan? Menjelaskan keutamaan sholat tahajud. Jadi anak-anak paling tidak harus sudah mempelajari sholat tahajud itu, artinya mereka sudah diajari tentang membaca hadis ini dan mengartikan hadis ini, gitu kan? Karena di sini disebut sebagai sholatul lail, maka di sini untuk nomor 5 ini dia hanya mampu menjelaskan saja ya, menjelaskan maksud dari sholatul lail itu sholat apa, gitu kan? Nah, maka jawabannya kalau dia mau dari skor maksimal adalah seharusnya yang B, gitu kan, yang untuk soal nomor 5 ini. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6, dia memahami ketentuan sholat idain. Dia kelas 4 semester 2 mengidentifikasi sholat idain. Maka di sini dia hanya L1C1 menyebutkan saja indikator soalnya, disajikan pernyataan untuk yang soal nomor 6 ini. Peserta didik dapat menyebutkan nama sholat idain yang dilaksanakan dengan benar. Sholat idain yang dilaksanakan dengan benar, kan? Sebagai digrinya. Kita lihat soal nomor 6. Sholat yang tidak diawali dengan azan dan iqomah, tidak didahului dengan sholat sunnah qobliyah, serta dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Kuncinya di sini kan, sholat sunnah yang dilaksanakan 10 Zulhijjah itu. Maka jawabannya yang benar adalah untuk soal nomor 6 ini yang D, sholat Idul Adha. Kemudian soal nomor 7, kita lihat kisi-kisinya. Disajikan ilustrasi tentang zakat fitrah. Peserta didik dapat menyebutkan nama ibadah yang dilaksanakan dengan benar. Soalnya seperti ini, hanya rendah ya, lot soalnya. Memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Maka di sini makanan pokok ya. Jadi ini seputar pengertian zakat fitrah, maka anak-anak diminta untuk menyebutkan saja. Maka jawabannya benar soal nomor 7 ini adalah yang B, zakat fitrah. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 kita langsung ke ininya saja, indikator soalnya saja, nomor 8 ini. Disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menghitung jumlah kadar. Menghitung jumlah kadar. Kalau menghitung jumlah kadar itu berarti anaknya itu sudah mengaplikasikan ya. Keluarga Pak Hasan terdiri dari Pak Hasan, istrinya, dan 3 orang putranya. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan Pak Hasan. Nah, sehingga anak-anak sudah menghitung di sini, berarti dia sudah menerapkan. Jawabannya benar, soal nomor 8 ini adalah yang C. 12,5, karena di sini ada 5 anak kan, 5 orang dikali 2,5 kg. Jadi ilmu pengetahuan prasyaratnya yang harus anak kuasai adalah berapa kilogramkah satu orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jawabannya 2,5 kilo dikalikan dalam kasus ini adalah 5 kilo. Jadi 12,5 kg. Untuk soal nomor 9, disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menyimpulkan hukum membayar zakat fitrah pada waktu tersebut. Ya, jadi ini masalah waktu pembayaran zakat fitrah ya, materi sosialnya, materinya. Nah, disajikan seperti ini ilustrasi. Pada hari terakhir bulan Ramadan, Ibu Wana melahirkan seorang bayi laki-laki tepat pada pukul 18.30, artinya setelah maghrib ya. Menurutmu hukum zakat fitrah bagi bayi yang dilahirkan Bu Wana adalah, jadi apakah wajib, tidak wajib, sunnah atau haram? Jadi jawabannya yang benar adalah dia tidak wajib karena sudah lewat dari maghrib, gitu kan, pada awal dari 1 Syawal itu, artinya sudah takbiran, sehingga anak itu tidak wajib lagi, anak yang baru lahir itu. Kemudian untuk soal nomor 10, disajikan dalil. Peserta didik dapat ya menghubungkan contoh penerapan sedekah dan dalil dengan benar. Ini
Dan peserta didik dapat, kita tambahkan kata dapat ya sebagai conditionnya, menghubungkan contoh penerapan. Jadi kita lihat di soalnya seperti ini. Idza mata banu adamu in qata'a amaluhu illa min salam sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walin shalih yad'u lah. Jadi ini materi kelas 5 semester 1 tentang sedekah, infak dan zakat fitrah ya. Nah, jadi pernyataan disajikan dalil, kemudian pertanyaan pokoknya adalah pernyataan berikut yang sesuai dengan ungkapan yang bergaris bawah. Ungkapan yang bergaris bawah itu yang ini, sedekatin jariyah. Ya, di sini anak-anak akan diminta untuk menunjukkan mana yang termasuk perbuatan sedekah jariyah. Dalam hal ini soal nomor 10 ini jawabannya yang benar adalah yang A. Kepala desa ya, kepala pekon itu kepala desa. Kalau di tempat kami itu pekon, kepala pekon itu sama dengan kepala desa atau lurah lah. Jadi kepala desa negara batin menyedekahkan sebagian gajinya untuk pembangunan masjid. Jadi kata kunci pembangunan masjid sedekah jariyah. Kemudian soal nomor 11, kita lihat indikator soalnya disajikan dalil lagi, peserta didik dapat menyebutkan arti dalil dengan benar. Yang disajikan ini surah Al-Kautsar ya, Al-Kautsar ayat 2, anak-anak diminta untuk nomor 11 ini menyebutkan artinya saja. Artinya anak cukup menghafal saja, dia bisa memilih mana yang benar. Kemudian soal nomor 12, indikator soalnya disajikan nomor 12 ini disajikan pernyataan ya. Disajikan pernyataan, tentu saja ini tentang tahapan penyembelihan kurban ya. Kemudian peserta didik dapat menentukan urutan yang benar. Menentukan urutan yang benar dari tahapan-tahapan ini. Jadi dari indikator soal seperti ini, bentuk soalnya begini gitu. Untuk level kognitifnya dia menentukan sesuai dengan ini, sesuai dengan ini behavior pada indikator soalnya L2C3 kalau di KKO itu, sehingga anak-anak harus menjawab yang A kalau mendapat skor 1 yang benarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti silakan Bapak Ibu pause videonya kalau untuk melihat soalnya seperti apa gitu ya. Kemudian nomor 13. Nomor 13 ini disajikan ilustrasi tentang kurban. Ini kurban ini kelas 5 semester 2 ya. Peserta didik dapat memutuskan sikap. Oh, kalau sudah memutuskan sikap ini berarti sudah tinggi ya, sudah host ya, L3C5. Jadi ini bentuk ilustrasinya seperti ini. Kemudian anak-anak diminta untuk menyikapi ya. Seandainya kamu adalah salah satu anggota panitia kurban, yang seharusnya kamu lakukan adalah ABCD. Ini kasusnya pengetahuan prasyaratnya anak-anak harus tahu gitu, berapa bagian-bagian yang boleh diambil oleh keluarga orang yang berkurban, berapa bagian untuk orang fakir miskin yang membutuhkan, berapa bagian untuk panitia. Kita sepertiga. Jadi dalam soal nomor 13 ini diberikan kasus ada orang yang menyerahkan panitia tetapi dia minta keluarganya itu minta separuhnya gitu. Jadi bagaimana sikap anak-anak itu dituntut untuk memposisikan diri sebagai anggota panitia dan bersikap dalam menanggapi kasus ini. Tentu saja sikap yang moderat ya, tidak boleh terlalu ekstrim. Nah, jadi nomor 13 ini moderasi, salah satu cara moderasi dan beragama. Kemudian soal nomor 14 disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan jenis ibadah haji dengan benar. Jenis ibadah haji menentukan. Jadi ilustrasinya seperti ini, kita sajikan ilustrasi, kemudian pertanyaan pokoknya dari deskripsi di atas, jenis ibadah haji yang Bapak mungkin adalah gitu. Jadi dari ilustrasi ini anak-anak itu kalau mau benar jawabannya adalah yang A gitu. Ifrad. Haji ifrad itu adalah haji yang apa? Mendahulukan ya. Kita lihat di sini. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, baru mereka melanjutkannya dengan ibadah umroh. Jadi haji dulu baru umroh. Sehingga haji ifrad. Kalau bareng namanya haji kiram. Kalau sebaliknya namanya haji tamattu. Jadi umroh dulu baru haji, tamattu berarti. Kalau haji dulu baru umroh, ifrad. Kalau barengan haji kiram. Jadi anak-anak paling tidak sudah mengerti itu. Soal nomor 14. Soal nomor 15 disajikan tabel. Peserta didik dapat menentukan urutan rukun umroh. Jadi tabelnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari 1, 2, 3, 4, 5 ini anak-anak diminta untuk mengurutkan pelaksanaan rukun ibadah umroh ya. Rukun ibadah umroh kan rukunnya itu berbeda dengan ibadah haji gitu. Jadi soal
sore ini dia ibadah umroh. Untuk soal nomor 15 atau soal pilihan ganda yang terakhir ini. Jadi untuk soal 15 ini anak-anak itu harus menjawab yang D ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah berurut ini. Mulai dari berniat sampai menetapkan buku. Nah, ini adalah soal yang PG, pilihan ganda biasa. Nah, sekarang kita soal 16, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini Bapak Ibu sebaiknya memang kita sajikan stimulusnya dulu ya. Stimulusnya dulu, kemudian pilihan ganda kompleks itu kan anak-anak diminta untuk menentukan 2 kunci jawaban benar. Tetapi karena kami ini akan menggunakan Google Form, tidak memungkinkan anak itu bisa mengklik 2 jawaban, sehingga kami siasati dengan cara seperti ini. Anak-anak di sini bukan mencari 2 jawaban benar, tapi 2 pernyataan yang benar. Jadi kita geser saja istilahnya. Kalau tuntutan aslinya itu ganda kompleks itu menuntut 2 jawaban benar dipilih ya, 2 opsi benar. Tetapi kita supaya bisa kita laksanakan di Google Form atau e-learning, kita siasati seperti ini saja, tetapi tidak mengurangi esensi anak itu memilih 2 pernyataan benar ya. Contoh, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jadi soal 16 ini disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat mengidentifikasi 2 ciri makanan halal dari segi zatnya. 2 ciri makanan halal. Dari keempat ini dicari 2 gitu yang benar. Maka ciri makanan halal ditinjau dari segi zatnya, yang benar adalah 1 dan 3. Tidak merusak badan, akal, dan pikiran. Kemudian tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Maka dia akan memilih yang A. Sehingga kalau dia harus memilih dua-duanya, 1 dan 3. Nah, jadi kalau di pilihan ganda kompleks yang di kertas pensil, dia A1, B3 misalnya, C4, D misalnya 2 misalnya gitu. Jadi dia harus memilih 1 dan 3 secara bersamaan, tidak boleh satu benar satu salah ya. Maka kita rumuskan seperti ini karena itu tadi, karena e-learning atau Google Form. Soal nomor 17. Soal nomor 17 ini disajikan ayat Al-Quran, peserta didik dapat menyimpulkan 2 maksud ayat tentang makan halal haram dengan benar. Nah, kita lihat soalnya seperti apa, nomor 17. Perhatikan penggalan ayat di bawah ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pernyataan. Jadi dari ayat ini kita bikin pernyataan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tanyakan kesimpulan anak. Nah, menyimpulkan dia ya. Mana dari keempat pernyataan ini sesuai dengan isi ayat di atas. Jadi bil batil ya, kata kuncinya bil batil. Jadi kita lihat boleh mengkonsumsi makanan haram jika hanya sedikit. Kemudian boleh mengkonsumsi makanan haram karena terpaksa. Kemudian tidak boleh belanja harta dari hasil suap. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi makanan dari hasil korupsi. Jadi kesimpulan anak yang benar itu jawabannya adalah sesuai dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi dalam konteks dia apa? Dalam konteks makanan itu sah haram atau halalnya itu berdasarkan apa? Cara memperolehnya gitu ya, bil batil. Jadi di sini hasil suap itu tidak boleh, kemudian hasil korupsi juga tidak boleh. Sehingga jawaban 3 dan 4. Ya. Sama untuk skor maksimalnya soalnya nih dengan pilihan ganda biasa. Karena konsekuensi dari kita mensiasati soal di Google Form menjadi seperti ini adalah hampir sama seperti pilihan ganda biasa. Tapi di sini anak-anak kita kondisikan untuk memilih 2 pernyataan yang benar. Ya. Kemudian soal nomor 18. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan 2 perilaku pembiasaan menghindari mengkonsumsi minuman haram dalam kehidupan sehari dengan benar. 2 perilaku ya. Dia disuruh mencari 2 perilaku. Ini pernyataannya 1, 2, 3, 4 ini. Nah, dari perilaku-perilaku keempat perilaku ini anak-anak itu diminta untuk menentukan ya mana perilaku pembiasaan diri yang tepat untuk menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Nah, jadi 1 dan 4. 1, ketika hendak membeli minuman kemasan di swalayan, Arif selalu memperhatikan ada tidaknya tulisan halal. Kemudian yang 4, Salahuddin selalu menolak dengan sopan ketika diajak temannya untuk merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi 1 dan 4. Selanjutnya soal nomor 19. Disajikan diagram tentang akibat mengkonsumsi minuman haram. Peserta didik dapat menyimpulkan 2 isi diagram. Jadi ini aspek numerasi ya. Aspek numerasi. Jadi saya masukkan juga untuk nilai-nilai kemampuan anak dalam numerasi, tidak hanya sekedar literasi ya. Nah, jadi dari diagram ini kita lihat, kita sajikan diagram, kemudian kita
berikan pernyataan-pernyataan terkait dengan diagram ini, kemudian anak itu menyimpulkan mana yang sesuai dari keempat pernyataan ini dengan isi diagram ini. Nah, sehingga di sini kalau lihat hasil diagram ini yang tepat itu adalah 2 dan 4, pernyataan 2 dan 4. Menggunakan HP ketika sedang berkendara menempati orang kedua penyebab kecelakaan, ya. Ya, tertinggi kedua betul. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi miras ketika berkendara menempati urutan tertinggi penyebab kecelakaan, ya. Ternyata 2 dan 4. Kemudian soal nomor 20. Disajikan ilustrasi, bukan disajikan ilustrasi kan ya. Disajikan gambar ya. Disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi 2 binatang halal dan haram dikonsumsi dengan benar. Di gambar 1, 2, 3, 4 ini jelas sekali. Ya, mana yang halal, mana yang tidak kan? Jelas 1, 2 kan? Nah, kemudian soal nomor 21. Untuk soal nomor 21 disajikan kasus ya, atau ya ilustrasi lah, kasus tentang pembatalan dalam jual beli. Nah, kita lihat di sini contohnya. Peserta didik dapat menyimpulkan 2 pendapat dengan benar gitu ya. Pak Batin membeli sebuah HP baru dengan COD free ongkir ya. Cash on demand free ongkir ya, karena di tempat kami ini sekarang udah mulai marak ya. Ibu-ibu yang beli barang itu online dengan cara COD gitu kan, melalui salah satu aplikasi belanja online. Setelah 3 hari berselang, kurir paket datang dan menyerahkan HP pesanan Pak Batin tersebut. Setelah dibuka, ternyata HP yang berada dalam bungkusan paket itu retak dan disaksikan oleh kurir paket. Jadi ini pernyataan-pernyataan sikapnya Pak Batin 1, 2, 3, 4 ini mana yang tepat gitu. Dan di sini yang pastinya itu adalah melaporkan kepada pihak toko online yang menjual HP tersebut dan meminta solusi terbaik. Jadi nggak usah marah-marah dengan si pembawanya gitu, dengan kurirnya. Nah, kemudian dan mengembalikan dan menunda pembayaran ya jelas saja karena tidak sesuai dengan spek, karena itu barangnya rusak gitu kan. Nomor 4 ini kalau anak-anak itu religius gitu, mungkin dia bisa saja pengecohnya itu milih nomor 4, menerima sudah takdir gitu kan. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah pertanyaannya, mungkin ya ini ya yang nggak mungkin saja akan memarahi kurir. Tapi kalau anak-anak itu biasa melihat di lingkungan seperti itu, mungkin dia akan memilih nomor 2 gitu kan, pengecohnya bisa saja. Ini soal nomor 21. Kemudian soal nomor 22. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat memutuskan 2 sikap terkait tanggung jawab larangan kasab dengan benar. Soal nomor 22, kita sajikan ilustrasi seperti ini, kemudian ada 4 pernyataan, kemudian anak-anak itu bisa memutuskan ya nasihat kepada, dalam hal ini Denny, agar perbuatannya tidak termasuk kasab. Kasab itu kan merampas ya, merampas, hampir mirip dengan maling, dengan mencuri, tetapi dia seperti tidak mencuri, hanya persoalan izin saja gitu. Jadi dia termasuk kasab. Jawabannya adalah A, 1 dan 2. Kemudian soal nomor 23. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan tanggung jawab dalam luqotoh dengan benar. Luqotoh itu kelas 6 semester 2 ya, sama dengan kasab. Soal nomor 22. Oh ya, sekarang soal nomor 23 berarti ya. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan tanggung jawab dan luqotoh dengan benar gitu ya. Nah, dia menjelaskan L1C2. Ini ketentuan waktu mengumumkan benda temuan. Dalam hadis itu 3 hari atau paling lama itu 1 tahun. Jadi 1 dan 4. Jadi kalau anak mau benar itu dia harus pilih C. Gitu. Soal nomor 24. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menyimpulkan 2 sikap musta'ir dengan benar ya. Musta'ir itu orang yang meminjam ya, meminjam barang. Jadi ini ilustrasinya cukup panjang, kemudian pernyataan-pernyataan terkait ilustrasi di atas, kemudian anak-anak itu diminta menyimpulkan ya seharusnya dilakukan, seharusnya dilakukan subjek dalam ilustrasi itu apa gitu, yang bagus gitu, yang moderat gitu ya kan. 3 dan 4 mengatakan bahwa anaknya juga hendak dibawa ke rumah sakit dan menawarkan untuk sekalian mengantar tetangganya Pak Cai. Jadi Pak Cai itu pinjam mobil sama Pak Iqbal gitu kan untuk mengantar tetangganya yang sakit, bukan Pak Cai-nya yang sakit tapi tetangganya. Tapi Pak Iqbal juga anaknya sedang sakit gitu kan. Nah, sehingga sikap Pak Iqbal itu yang bagusnya seperti apa. Kemudian soal nomor 25. Soal nomor 25 ini adalah soal terakhir karena pilihan ganda kompleks ini dia hanya 10 soal. Jadi nomor 25 ini disajikan pernyataan tentang jual beli
Jual beli itu kelas 6 semester 2. Peserta didik dapat menentukan penerapannya dalam kehidupan secara tepat. Di sini ada perilaku yang mencerdaskan jual beli yang sah ya. Ini pertanyaan pokoknya. Ini stimulusnya 1, 2, 3, 4. 2 dan 4 jawabannya. Berarti Abian membeli es krim ya, kemudian Pak Narawi menjual ke atas kepada pemborong dengan harga yang mahal. Sah-sah saja menggunakan harga yang mahal gitu kan. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa terkecoh di situ. Mungkin mereka bisa memilih yang ini, yang 3 bisa, karena dengan sistem apa, buah masih di atas pohon ya, mungkin anak-anak biasa di lingkungannya itu pemborong itu memborong seperti itu, ternyata itu tidak benar dalam syariat. Baik, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal bentuk yang terakhir, yaitu soal benar salah. Soal benar salah ini Bapak Ibu saya sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, tabel centang ya. Centangan ini adalah harus dicentang anak semua, sehingga dalam soal ini, soal benar salah ini dia skor maksimal per, kita lihat sini ya, skor maksimalnya itu 5 gitu. Karena setiap pernyataan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dia mengandung satu benar, satu skor gitu kalau benar, 0 kalau salah. Jadi satu soal ini bobot nilainya itu adalah 5, sehingga perhitungannya nanti dilihat di sini gitu kan. Jadi anak-anak dalam kasus soal nomor 26 ini disajikan dialog ya, tentang adik kakak, pinjam meminjam, peristiwa pinjam meminjam. Kemudian anak-anak diminta untuk mencentang benar salah tentang rukun ariyah, mana yang termasuk rukun ariyah dari dialog ini, subjeknya ya. Di sini ada nama Hadid, ada Kamila, ada sepeda, kemudian ada pernyataan. Jadi anak-anak itu disuruh, misalnya Hadid disebut musta'ar, salah. Kemudian Kamila disebut mu'ir, salah. Kemudian sepeda disebut musta'ir, salah. Seharusnya yang benar itu adalah Hadid ini disebut musta'ir, peminjam. Mu'ir ini yang meminjamkan Kamila. Mu'ir. Hadid ini termasuk mu'ir yang meminjam. Kemudian sepeda itu musta'ar yang dipinjam. Hadid ini termasuk musta'ir yang meminjam. Seharusnya. Tapi kalau dua ini benar, ijab dan kabul ya. Nah, jadi anak-anak harus mencentang semua ini. Kalau mau dapat skor 5, kalau dia misalnya centangnya di sini, berarti ini nggak benar. Berarti dia hanya yang lain benar, misalnya dia 4, gitu kan? Tergantung dari nilai di sininya. Soal nomor 27 hampir sama dengan soal nomor 26. Untuk soal benar salah ini saya rumuskan seperti itu, tapi 27 ini disajikan ilustrasi ya. Disajikan ilustrasi seperti ini. Kemudian yang ditanya itu, berilah tanda centang pada benar salah yang seharusnya dilakukan Mika berdasarkan ilustrasi ini. Sama seperti tadi, ada 5 pernyataan, berarti bobot nilainya itu satu soal ini ada 5. Kemudian yang nomor 28, di sini saya sajikan untuk stimulusnya, dia berupa gambar-gambar supaya lebih variasi aja, lebih kreatif ya. Stimulusnya soal nomor 28, dia disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam barang temuan. Ada motor, ada uang perhiasan, ada rumah, ada sawah, ada ayam. Itu mana yang termasuk macam barang temuan. Motor benar, uang benar, rumah yang enggak barang temuan, sawah yang enggak, ayam ya benar gitu kan. Kemudian yang ke-29 disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan perbuatan yang termasuk dalam ketentuan barang lokotah dengan mencentang. Ya, seperti ini ya. Baik, saya kira sama untuk 5 soal terakhir, soal benar salah itu bentuknya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dengan cara seperti ini, kisi-kisi yang naskah soal yang sudah kita bikin ini berarti sesuai dengan kisi-kisi yang kita susun sebelumnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu nanti bisa sambil pause aja video ya untuk melihat bentuk soalnya sebagai referensi saja. Ini hanya sebagai contoh, tidak harus kita ikuti. Kalau misalnya ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan ataupun penjelasan saya ini salah, ya mohon kritikan masukannya di komen video ya. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.